Perkenalkan, nama saya Delvina Aulia. Di sini saya sebagai pewawancara. Dan perkenalkan dua narasumber kami. Halo, perkenalkan, saya Arini Fitria akan menjadi narasumber di diskusi kali ini. Saya Ahmad Barokah juga menjadi narasumber di kasus kali ini. Di sini kami akan membahas tentang Bjorka. Saya akan menanyakan kepada Kakak. Terima kasih sudah menyempatkan hadirnya Kakak. Baik, langsung saja. Seperti yang diketahui, Bjorka ini merupakan oknum anonim yang menyebarkan informasi pribadi seperti keluarga, informasi pemerintah dan presiden, bahkan kasus masa lalu yang kemarin sempat menghebohkan media. Saya ingin bertanya kepada Kakak yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, bagaimana sih pendapat Kakak tentang isu yang sedang populer akhir-akhir ini? Baik, seperti yang Kakak Delvina tadi katakan, bahwa Bjorka ini merupakan oknum yang membocorkan informasi pribadi negara. Walaupun belum diketahui beliau ini merupakan seseorang atau beberapa orang, namun tentunya hal ini merupakan salah satu ancaman yang serius karena telah membuat gempar masyarakat, bahkan pemerintah itu sendiri. Benar sekali, Kak. Lalu saya akan menanyakan kepada Kakak, lalu bagaimana kaitannya dengan pemerintah dan penegakan hukum di Indonesia saat ini? Apakah sudah tepat atau belum? Jika dilihat dari perkembangan kasus ini, saya rasa masih terdapat kekurangan dalam penanganannya, seperti ketidaktransparan pemerintah kepada rakyat, karena hal ini bersangkutan dengan banyak sekali masyarakat di dalamnya, sehingga ketidaktransparan ini akan menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Namun ada berita yang mengatakan bahwa BIN telah mengetahui siapa di balik Bjorka ini. Bagaimana tanggapan Kakak tentang ini, Kak? Tentunya ya, saya merasa lega, karena menurut saya hal ini yang bersifat pribadi tidak bisa dianggap enteng dan diperlukan penanganan yang serius pula dari pemerintah, sehingga bisa menenangkan kegundahan warga negara dari Indonesia. Selain itu, dalam pencarian Bjorka ini pula telah menyebabkan terjadinya 2 kasus salah tangkap yang menurut saya memprihatinkan. Hal ini menandakan ketergesaannya pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini. Selain itu, kasus salah tangkap pula akan menimbulkan kecemasan bagi warga negara dan mengganggu hak kenyamanan dan hak asasi korban. Lalu, mengenai disahkannya Undang-Undang PDP dan kenaikan anggaran BSSN itu, bagaimana Kak tanggapan Kakak? Mengenai hal itu, diketahui saat ini Bjorka menghilang setelah aktivitas terakhir di Telegram setelah disahkan UU PDP dan dinaikkan anggaran BSSN. Kita juga kurang mengetahui tujuan Bjorka ini apa, karena banyak sekali teori tentang beliau yang bertebaran, entah itu tujuan positif ataupun negatif. Dikarenakan Bjorka ini masih belum jelas tujuannya, saya harap untuk warga negara agar tetap berhati-hati dan tidak termakan hoaks maupun terpancing akan perpecahan karena banyaknya perbedaan pendapat. Saya akan menanyakan kepada Kakak, bagaimana tentang banyaknya teori mengenai siapa Bjorka dan tujuan Bjorka ini. Menurut Kakak bagaimana? Menurut saya, terlepas dari tujuannya apa, apakah itu pengalihan isu, ataukah ada yang bilang orang dalam, namun yang mesti diperhatikan, ya peningkatan cyber security kita. Kita harus sadar bahwa keamanan cyber itu penting, apalagi di masa sekarang ini dengan tersebarnya data warga, bahkan data presiden, merupakan ancaman yang serius bagi keamanan cyber kita. Juga diperlukannya penegakan hukum dan pengambilan keputusan yang seadil-adilnya dalam negara kita. Mau apapun tujuannya, tetap saja diperlukan kesigapan baik dari aparat negara maupun pemerintah agar terhindarnya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kasus salah tangkap tadi, diperlukannya ketelitian dan kehati-hatian dalam mengusut kasus ini. Dan selain itu, tentunya untuk menghindari semakin menyebar luasnya informasi pribadi, baik milik warga negara maupun milik negara sendiri. Baik, saya akan menanyakan kepada Kakak, lalu apa pesan untuk generasi muda mengenai hal ini? Pesan saya untuk generasi muda tentunya bila melihat dari sisi yang positif, isu-isu seperti ini akan menjadi kesempatan dan peluang generasi muda agar dapat memajukan negara Indonesia, seperti meningkatkan skill di bidang cyber security ataupun lain. Lalu harapan Kakak ke depannya untuk Indonesia apa, Kak? Ya, tentunya harapan yang terbaik untuk warga, pemerintahan, dan negara Indonesia ke depannya. Saya sangat berharap hukum Indonesia akan seadil-adilnya juga. Harapan agar negara tercinta ini memiliki keamanan yang lebih baik dari sekarang.
Oke, baik sekali Kak. Tidak terasa itu menjadi pertanyaan penutup kita di siang ini. Terima kasih Kakak sudah berkenan hadir dan memberikan pendapat-pendapatnya yang sangat bermanfaat sekali. Iya Kak, terima kasih. Baik, saya harap podcast kami di siang ini dapat memberikan manfaat bagi pemirsa sekalian. Juga harapan kami ke depannya agar Indonesia dapat menjadi lebih baik dari sekarang, baik dari segi manusia, ekonomi, dan politiknya. Kami akhiri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.